Bung Bram, selamat sore, sehat selalu. Selamat sore, salam sehat Aiman. Iya, sehat selalu. Bung Bram, ada penekanan yang cukup keras dari Pak Luhut yang mengatakan bahwa tidak ada dispensasi-dispensasi lagi kecuali bagi yang betul-betul tepat. Apa yang dimaksudkan dengan pernyataan Luhut Binsar Panjaitan ini? Ya, betul. Jadi semalam dilakukan rapat kabinet yang dipimpin oleh Bapak Presiden serta Bapak Wakil Presiden, dan salah satu arahan dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden adalah mengenai pengetatan karantina. Kita tidak ingin ada diskresi-diskresi yang di luar dari peraturan. Jadi kita akan semakin ketat, jangan sampai orang yang sebenarnya tidak berhak melakukan karantina secara mandiri, namun melakukan karantina secara mandiri. Dan ini adalah upaya perbaikan yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Namun menurut saya masyarakat juga jangan terlalu khawatir, karena berdasarkan dari data yang ada kita terima, jumlah kasus Omikron di luar negeri meskipun meningkat dari 1.000 menjadi 184.000, namun data-data yang kita punya menunjukkan Omikron ini dampaknya lebih ke ringan dan sedang. Namun yang harus hati-hati adalah apabila penularan terlalu besar seperti apa yang terjadi di Inggris yang mencapai sekitar 114.000, tentu ini bisa mengganggu kapasitas pelayanan kesehatan kita. Jadi masyarakat, himbauannya adalah masyarakat tidak perlu terlalu kuat, namun tetap harus waspada. Presiden juga memberi arahan terkait dengan kapasitas karantina, yakni adanya persiapan yang lebih cepat untuk rusun dan mogot serta yang LPMP DKI. Apabila masih dirasa kurang, maka akan disiapkan skema cadangan melalui hotel bintang 2. Jadi menurut saya masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kapasitas. Iya, meskipun juga soal ada pembedaan tadi ini masih terus jadi polemik, masih terus jadi perdebatan maksud saya. Bagaimana kemudian pejabat bisa karantina mandiri di rumah, tapi kemudian rakyat jelata harus terpusat di Wisma Atlet? Ya, itu menurut saya tidak tepat framing seperti itu. Oke, silakan. Karena baik masyarakat maupun pejabat juga kan ini secara mandiri. Ambil contoh untuk masyarakat yang memang Bung Bram, suaranya terputus-putus, mungkin bisa diperbaiki? jadi pejabat Mungkin masyarakat, lebih dekat ke mikrofon. baik pejabat maupun masyarakat juga bisa mendapatkan diskresi karantina secara mandiri. Oke. Masyarakat bisa, jadi katakanlah ada masyarakat yang memang memiliki kendala kesehatan ataupun baik secara kesehatan mental, itu juga bisa mendapatkan diskresi. Namun ke depan pengetatan ini berlaku untuk masyarakat namun juga untuk pejabat. Jadi harus clear bahwa pejabat yang mendapatkan diskresi hanya pejabat yang memang keluar negeri, karena urusan negara yang Pak Presiden juga sudah menegaskan apabila kegiatan di luar negeri bukan kegiatan yang terlalu penting, maka negeri cukup dijalankan koordinasi dengan telekomunikasi. Di hal ini. Iya. Ini suaranya terputus-putus. Tapi saya ingin konfirmasi, jadi kalau pejabat tidak dengan tugas negara, ia keluar negeri, maka tidak boleh mendapatkan fasilitas karantina mandiri, harus terpusat Tidak boleh. di hotel. Tidak boleh, betul. Harus terpusat. Lalu juga tidak boleh seperti keluarga juga mendapatkan diskresi, itu tidak boleh. Ini yang dimaksud dengan pengetatan. Oh, jadi hanya tugas negara terkait dengan tugas negara, dan itu dilakukan dengan selektif dan ketat. Betul. Oke. Terakhir soal 46 informasi terkait dengan Omikron di Indonesia. Ini angkanya terus bertambah, meskipun tadi juga Anda mengatakan, Pak Luhut juga hari ini juga mengatakan bahwa dampak Omikron tidak sedahsyat Delta, kurang lebih begitu ya. Tapi harus tetap waspada karena tentu juga bertambah di negara yang bertambah, meskipun efeknya tidak seberat Delta yang pernah kita alami sama-sama pada Juli tahun lalu. Saya ingin tanya, pengetatan ini juga dilakukan menjelang nanti, karena kan Desember ini akhir, termasuk juga nanti Januari, ya, itu kemudian banyak kedatangan di Indonesia. Bagaimana kemudian pemerintah mengantisipasi hal ini? Salah satu yang dibahas, saat ini masih dibahas adalah apabila pemerintah perlu
untuk memperpanjang masa karantina. Mhm. Namun saat ini pemerintah masih terus menunggu hasil data-data serta bagaimana kondisi para pasien yang sudah terkena Omikron di Indonesia. Sebagaimana mungkin juga tadi Aiman sampaikan, ada satu tenaga kesehatan yang ternyata juga tertular oleh Omikron. Nah, hal ini kita terus pantau bagaimana kondisi para pasien, bagaimana kondisi para tenaga kesehatan. Apabila memang ternyata dari kajian-kajian para epidemiolog serta kajian medis yang ada dirasa karantina perlu diperpanjang, maka akan diperpanjang. Namun saat ini kita masih menunggu perkembangan data-data yang ada, Aiman. Jadi masih 10 hari dan juga 14 hari bagi negara-negara yang terinfeksi varian Omikron masif ya? Betul. Oke. Jadi sekali lagi acuannya tetap pada kita menunggu data-data dari hasil pemantauan yang sudah 46 kasus ini. Jadi ada 2 yang merupakan petugas, dua dari petugas Wisma Atlet dan 44 yang pelaku perjalanan luar negeri. Namun tidak perlu khawatir isu yang beredar kata ada yang lolos, tidak, saat ini sudah di dalam karantina. Ya. Jadi ada kasus positif yang ibarat kata berkeliaran di luar tidak ada. Tidak ada, karena sudah negatif ya. Ini perlu garis bawah, sudah negatif ya. Betul, 46 dari seluruhnya, dari 46 kasus positif, keseluruhannya sedang dikarantina. 36 di Wisma Atlet, lalu sisanya ada di rumah sakit, banyaknya di RSPI Sulianti Saroso. Oke. Jadi sudah dikarantina. Dan sejauh ini belum ada laporan kematian dari Omikron di Indonesia. Belum ada, ya semoga tidak terjadi, Aiman. Kita benar-benar tidak berharap, karena pemerintah berharap kasus COVID ini bisa terus terkendali dan aktivitas ekonomi bisa berjalan dengan terbuka untuk masyarakat. Kita tidak mau lama-lama menghadapi pandemi ini. Betul. Salah satu yang perlu kita dorong adalah vaksinasi, Aiman. Baik, terima kasih Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP. Terima kasih Bung Bram, sehat selalu.